Amin. Amin. Baik Bapak, sekarang kita ada pendampingan yang keempat ya. Nah, di sini kita temanya yaitu tentang evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Jadi kita mengadakan pembelajaran di kelas, kemudian fokusnya yang pertama observasi kelas untuk melihat penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang budaya positif serta kompetensi sosial emosional, dan selanjutnya penilaian observasi praktik pembelajaran. Nah, RPP-nya sudah disiapkan Bapak? Sudah. Oh, sudah. Baik, kita akan sering ke belakang dulu untuk pembelajaran daring kemarin selama 1 bulan gimana? Untuk proses pembelajaran yang daring itu ya kurang begitu efektifnya karena kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dari dampak itu kita belajar bahwa proses pembelajaran itu penting untuk kita kembangkan, di mana sebagai pendidik itu harus punya basic dan kemampuan dalam bidang apapun atau dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus siap memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita. Dari yang kemarin, selain daripada yang sudah kita laksanakan secara daring, itu alhamdulillah antusias daripada siswa, kegiatan-kegiatannya walaupun tidak bertatap muka secara langsung itu bisa terlaksana dengan baik, dan siswa pun juga memahami bahwa memang kondisinya seperti itu. Nah, selama pembelajaran untuk tugas-tugas di LMS itu sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sampai mana? Kalau untuk tugas-tugasnya yang di LMS sudah semua, untuk modul 3 ini tinggal di demonstrasi masih belum seaktif. Kalau di koneksi intermaterinya sudah. Sudah. Ya, sudah. Nah, kalau yang aksi nyata 2.3? Kalau aksi nyata 2.3 di situ kita melaksanakan supervisi di kelas pada rekan sejawat. Itu untuk perahnya sudah, cuma pelaksanaan kegiatannya masih belum karena tertunda, ada kegiatan HNBK di sekolah. Semoga nanti cepat terrealisasi ya Pak, Siap. untuk observasinya. Insya Allah besok kita sudah mengagendakan dengan guru yang bersangkutan besok, karena kemarin selesai sudah kegiatan HNBK di sini. Nanti juga bisa dibantu masyarakat untuk pembuatan RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang KSSK yang budaya positif. Nah, sekarang untuk pelajaran di kelas hari ini, Bapak ngambil pelajaran apa? Untuk mata pelajaran yang saya pegang itu adalah mata pelajaran informatika di kelas 7. Informatika ya? Ya, informatika di kelas 7. Kemudian ada kan sudah membuat RPP ya. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa Pak? Nah, ya. Kebetulan di sini dalam RPP yang saya cantumkan tujuannya adalah saya memuat hal A, B, C, D. Jadi ada yang pertama adalah memberikan materi tentang perangkat keras komputer. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, jenis, fungsi dari perangkat keras komputer tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan perpaduan perangkat keras komputer minimal 2. Yang ketiga, siswa dapat membedakan perangkat keras komputer dan dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari perangkat keras tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan bongkar pasang komputer. Ya, ada praktiknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, siswa dapat membuat laporan atau hasil praktiknya di Microsoft Office Word, bisa di video dan di infografis sesuai dengan minat dan kemauan dari siswa tersebut untuk mengerjakan tugasnya melalui ada 5 tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian di sini area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak? Dari tujuan pembelajaran yang tadi mestinya ada yang ingin dikembangkan. Di area pengembangan yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan ini peserta didik itu
dapat memahami fungsi dari perangkat keras itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan beserta perbedaan yang ada di perangkat keras tersebut. Kemudian yang di area pengembangan di keterampilannya, yaitu peserta didik dapat mempraktekkan atau bisa melaksanakan bongkar pasang komputer. Yang kedua, saya tambahi di keterampilannya ini, peserta didik dapat menyalakan komputer setelah melaksanakan proses praktek bongkar pasangnya. Jadi tidak hanya siswa dapat mempraktekkan bongkar pasang saja, tapi komputernya belum dicoba ini nyala atau tidak. Setelah dibongkar, dipasang, kemudian dinyalakan sampai betul-betul komputer itu nyala. Area pengembangannya di situ. Kemudian strategi dari pembelajaran itu sendiri. Strategi untuk mencapai tujuan ini melalui beberapa area pengembangan yang telah saya buat. Yang pertama adalah saya sudah membuat RPP sebagai panduan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan harapan. Kemudian saya sudah membuat slide presentasi atau slide materi yang sudah saya siapkan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya sudah menyiapkan LKPD untuk pengerjaan tugas kepada peserta didik nantinya, agar saya dapat mengetahui sejauh mana kemampuan daripada murid-murid saya. Di sini untuk kan ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE dan budaya positif. Itu ada pengembangan juga? Ada, karena di pengenalan, yaitu di pembelajaran di emosionalnya saya menggunakan teknik stop. Nanti di proses pembelajaran ada teknik stop untuk mengembalikan fokus atau memfokus di situ. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya sudah melakukan pemetaan dari peserta didik berdasarkan minat dari siswa itu tersebut untuk mengikuti pembelajaran ini. Sudah dibentuk kelompok, dari ada kelompok yang senangnya menggunakan pembelajaran auditori, ada yang estetik, ada juga yang visual. Nah di sini sudah sebenarnya untuk tujuan, jadi area pengembangan, kemudian strategi. Nah kita lanjut ke kelas ya Bapak. Untuk mengadakan observasi silakan disiapkan dulu untuk kelasnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wow, luar biasa sekali semangatnya. Mudah-mudahan kalian benar-benar sehat, dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, saya minta untuk Mas Daris pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk, siap. Berdoa dimulai. Sama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita ingin ngecek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada siapa? Rehan. Kenapa Rehan? Oh iya, mari kita doakan mudah-mudahan Rehan cepat diberikan kesembuhan dan bisa hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan kita. Amin. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum masuk ke acara inti, dari tadi kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari persiapan, berdoa. Tentu untuk mengembalikan fokus, kita perlu melakukan teknik stop terlebih dahulu, biar kalian lebih fokus untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Silakan seperti biasa, duduk yang rapi, duduk santai di tempat duduknya, taruh tangannya di atas bangku, kemudian dalam hitungan 1, 2, dan 3 kita tarik nafas, kemudian tahan dan lepas. Kita bisa mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, tarik nafas. 2, tahan. Rasakan bagaimana perasaan kita hari ini adalah orang-orang di sekeliling kita ini adalah orang-orang baik. Lepas perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan dan rasakan seperti apa kita sebagai orang yang memiliki jiwa yang baik, mampu memberikan hal yang baik kepada orang lain. Oke, hembuskan nafas perlahan. Terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop? Oh, lega, lebih rileks ya. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai acara pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita sudah menyepakati yaitu atau membuat keyakinan kelas. Seperti biasa, untuk memastikan bahwa keyakinan itu masih betul-betul terjaga, Bapak ingin menanyakan apa di antara keyakinan yang sudah kita sepakati? Ada? Oh ya, apa nak? Kurang keras nak? Menghargai teman. Jadi salah satu keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya yaitu menghargai teman. Jadi artinya kita saling bahu-membahu, memberikan penghargaan dan menghargai antar teman. Ada lagi yang lain? Ya, apa nak? Mengerjakan tugas. Nah, nanti selesai pembelajaran ini tentu akan ada tugas yang akan dikerjakan. Jadi kita sudah sepakat bahwa itu menjadi keyakinan kita bersama. Jadi harus mengerjakan tugas. Ada lagi yang lain? Ada, apa? Rajin. Jadi kalau tidak masuk harus ada informasi. Seperti tadi Rehan tidak masuk karena sakit. Oke, itu adalah merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer, ya. Perangkat keras komputer. Namun sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Ada yang masih ingat tentang perangkat utama komputer yang sudah kalian pelajari bersama? Ada ya? Coba Bapak minta kalau memang masih ingat salah satu contoh dari perangkat utama komputer itu apa? Oh, sini dulu. Keyboard. Ada lagi? Mouse. Ada lagi yang lain? Ya, monitor. Lagi? CPU. Jadi 4 perangkat utama komputer sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada keyboard, ada mouse, ada CPU, ada monitor. Dari 4 perangkat utama komputer ini akan kita bahas lebih detail lagi
di dalam perangkat keras komputer ini termasuk dari bagian-bagiannya. Oke. Sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga KIKB-nya di sini. Ya, yang pertama adalah menganalisa perangkat keras komputer berdasarkan fungsi dan pembagiannya. Terus menyajikan hasil penyelidikan pembagian perangkat keras komputer. Jadi nanti berdasarkan pembagian itu akan kita sampaikan. Terus di sini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di layar. Di sini sudah Bapak siapkan. Yang pertama di situ adalah nanti seluruh ini adalah peta konsepnya. Ya, ini adalah peta konsepnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat utama komputer. Ada mouse, keyboard, CPU sama monitor. Dan hari ini kita akan belajar tentang pembagian perangkat keras komputer. Secara singkat di sini Bapak akan menyampaikan pembagian perangkat keras komputer itu ada 4 ya. Ada perangkat input, kemudian perangkat proses, perangkat storage dan perangkat output gitu. Selanjutnya Bapak ingin mengenali emosi dari diri kita. Di sini Bapak sudah menentukan ada 3 emoji di depan ya. Ada 3 emoji yang sudah Bapak siapkan. Sekarang Bapak tanya, kalau kalian dapat hadiah atau dikasih barang sama orang lain atau dari orang tua, kira-kira perasaannya itu ada di nomor berapa? Nomor 1 ya? Berarti menggambarkan bahwa kita senang. Kalau dikasih hadiah, dikasih uang pasti senang. Ya, siap. Kemudian semisal di dalam kelas kalian diganggu sama temannya, diganggu. Kira-kira itu posisi kalian emosinya ada di nomor berapa? 3 apa 2? 3. Berarti marah ya, marah karena diganggu, betul. Nah, Mas Daris kalau diganggu sama temannya marah nggak? Marah ya. Oke. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau kalian dikasih pekerjaan yang berat-berat, kalian disuruh mengerjakan ini dan lain sebagainya, rasanya kalian di situ tidak mampu. Kira-kira perasaan kalian itu ada di nomor berapa? Kenapa kok pilih nomor 2? Capek ya, lesu. Oh iya, berarti kalian sudah mengetahui emosi kalian bahwa kalau kalian posisinya lagi senang, ya gambarannya seperti yang nomor 1. Kira-kira kalian semua di sini menginginkan posisi kalian itu ada di nomor berapa? Di nomor 1. Senang terus ya? Nah, bagus. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang senang. Nah, untuk mengembalikannya, coba masih semangat nggak? Masih. Coba mana semangatmu? Oke, berarti sudah semangat, sudah siap. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok di sini sudah berdasarkan dari hasil analisa kesiapan dan minat belajar dari peserta didik yang sudah Bapak lakukan di pertemuan sebelumnya. Namun di sini sudah Bapak sesuaikan juga dengan minat dan kesiapan belajar pada hari ini. Untuk pembagian kelompok di sini ada 3 model pembelajaran. Yang mana yang pertama adalah di bagian visual, kemudian ada yang auditory, kemudian ada kinestetik. Nah, yang masuk ke dalam kelompok visual itu Bapak sebutkan, nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri ya. Kelompoknya dicari sendiri ya, kelompoknya dicari sendiri. Untuk kelompok 1 yaitu Mbak Siti Kamila. Mana coba? Kelompok 1. Kelompok terus 3, 4, 5. oh ya, sudah menyesuaikan sendiri ya. Bagus, terima kasih. Berarti tidak perlu pindah-pindah. Kalian sudah mengetahui sesuai dengan minat dan kesiapan kalian. Oke, selanjutnya untuk kelompok visual
Untuk kelompok visual silakan, untuk yang kelompok kinestetik bisa langsung pindah ke depan menghampiri Bapak, kita langsung praktek di depan. Silakan untuk dua kelompok yang kinestetik, kelompok 5 sama kelompok 6 silakan. Silakan dibaca dulu untuk memastikan ini ya. Oke, yang ini apa nak? Gambar apa? Sampai ini gambar apa? Apa? Ini banyak tombolnya. Apa? Ini yang ini ada bacaannya. Nah, dari sini ya. Silakan dibaca dulu. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, kita sudah belajar melalui model pembelajaran kita masing-masing. Yang bagian auditori sudah menyaksikan video, kemudian untuk yang visual sudah membaca buku, materinya sudah dibaca. Bagian kelompok kinestetik pun juga sudah mempraktekkan belajar secara langsung di depan. Bapak sudah menyiapkan di sini yaitu lembar kerja peserta didik, sudah Bapak siapkan. Bapak bagikan ya. Selamat mengerjakan, utamakan kebersamaan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu menghargai dan yang berpendapat siapapun itu harus juga dihargai. Oke, silakan dikerjakan. Arahkan pandangan ke depan.
sebelum kita menentukan siapa yang akan maju, Bapak minta kesepakatan dan kesiapan kalian dulu. Apakah kalian siap untuk menggunakan game putar ini? Nanti jarum jam itu berhenti di kelompok yang mana, berarti itu yang maju ke depan. Sepakat? Berarti tidak ada paksaan. Bapak tidak menentukan secara khusus bahwa kelompok 3 maju, kelompok 5 maju. Tidak, ini berdasarkan kesepakatan. Kalau kita penentuan presentasinya menggunakan game putar. Sepakat? Masih semangat? Mana semangatmu? Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke game putar, sekarang silakan kalian relax dulu biar kembali fokusnya kembali lagi. Kesiapan kalian untuk presentasi pun juga sudah siap. Silakan kalian tarik nafas dulu, kemudian tahan, rasakan, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan, sampai betul-betul perasaan kalian jadi tenang. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung mulai game putar ini. Nanti kira-kira kelompok berapa ini nanti yang akan maju? Ya, sudah siap ya? Kalau kelompok 1 yang maju siap gak? Siap. Kalau kelompok 4 yang nanti kebetulan ditunjuk sama jarum ini siap gak? Sudah siap semua berarti ya? Oke, kita mulai sekarang. Kita hitung 1, 2, 3. Yo, ayo, yang mana? Kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Untuk yang bagian pertama kita kelompok 1 yang diberi kesempatan untuk presentasi. Nanti kita ada lagi. Silakan Mbak, sini Mbak ya, bawa bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan kerja kelompok kami. Perangkat keras komputer merupakan perangkat yang bisa disentuh, diraba, dan dirasakan. Perangkat keras komputer dibagi menjadi 4 bagian. 1. Input. 2. Proses. 3. Storage. 4. Output. Perangkat keras komputer. 1. CPU. 2. Monitor. 3. Keyboard. 4. Mouse. Silakan diisi kolom berikut sesuai dengan gambar yang di atas. Perangkat input, keyboard, mouse, pedal. Perangkat proses, CPU. Perangkat storage, hard disk, CD, RAM, memori. Perangkat output, monitor. Sebutkan perangkat keras komputer yang tidak tercantum di atas. Proyektor. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa presentasinya ya. Luar biasa. Kita sudah selesai dari proses presentasi. Berikutnya adalah Bapak mau minta perwakilan dari kalian siapapun untuk merefleksikan proses jalannya mata pelajaran kita hari ini. Ayo silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Sampean? Ayo. Ya, maju gak apa-apa. Maju menyampaikan proses berjalannya ini baik atau tidak atau bagaimana. Silakan di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Karnida. Saya dari kelompok 1. Ingin mendiskusikan pelajaran hari ini. Hari ini saya sangat senang karena belajarnya sangat menyenangkan. Terima kasih. Tidak ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan untuk Mbak yang sudah mewakili merefleksikan
Tentunya sebenarnya kalian ingin menyampaikan semua, tapi karena agak masih malu-malu ya, tidak terbiasa karena diawasi oleh ibu, kalian agak canggung. Tapi alhamdulillah luar biasa. Perasaan kalian hari ini tuh gimana sih? Senang? Semuanya bisa sorak-sorak, bisa tepuk tangan, bisa senang, dan juga bisa belajar. Tidak hanya kalian sorak-sorak saja, tapi dari hasil pelajaran kita hari ini betul-betul nyampe dan kalian pahami. Terakhir, jangan lupa tugas individunya juga dikerjakan. Nanti di pertemuan berikutnya itu dibawa. Sebagai pengantar, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat yang ada di dalam CPU, yaitu di perangkat proses itu banyak sekali di dalamnya. Di antaranya ada prosesor, ada motherboard di dalamnya, dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Bapak, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti kita sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Terakhir, Bapak minta doa kepada Mas Garis untuk pimpin doa. Gimana tadi pembelajaran di kelasnya? Alhamdulillah, seperti yang Ibu saksikan tadi prosesnya ya berjalan dengan lancar. Anak-anak sangat antusias melihat dari pembelajaran yang sudah menerapkan KSE dan juga ada pembelajaran berdiferensiasi juga. Tadi tujuan pembelajaran juga di awal sudah disampaikan ya, Pak, ya. Kemudian sosial emosional, budaya positifnya, terus SBK ya tadi, sehingga anak-anak itu senang ya. Kembali fokus juga ya, fokusnya kembali. Kemudian pembelajaran diferensiasinya sudah tadi untuk terlihat juga dari pembagian kelompok ya, auditori, visual dan kinestetik. Betul. Jadi saya lihat juga penyampaian Bapak sabar ya, tenang. Jadi murid-murid itu mengikuti ya tadi. Alhamdulillah. Kemudian sampai perhatiin anak itu. Jadi anak-anak nggak rame gitu. Jadi dalam suasana yang kondusif ya, pembelajarannya. Kemudian jadi tadi ada permainan untuk pembagian kelompok ya. Sehingga anak-anak kan tidak terpaksa. Jadi sudah kesepakatan kalau kita nanti yang maju presentasi bukan ada tekanan atau tunjukkan dari guru, tapi sudah menjadi kesepakatan siapa yang terpilih dan muncul masuk di garis jarum itu ya dia yang akan maju. Iya, sehingga anak-anak itu walaupun mau presentasi ketika dipilih yaitu muter-muter antusias ya, senang. Ada bersuara. Jadi semua pembelajaran sudah sesuai ya tadi dengan modul ajar. Kemudian rencana tindak lanjut selanjutnya gimana untuk pembelajaran ini? Ya,
memang ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, termasuk dari mental anak-anak terutama. Tadi saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memang murni, ini tidak ada persiapan khusus untuk anak-anak refleksi. Anak-anak itu memang kalau dilihat dari raut wajah, kemudian dari gesturnya itu semuanya senang, gembira proses pembelajarannya. Cuman dia ingin mengutarakan, menyampaikan rasanya itu masih gugup, dan itu yang juga perlu saya perbaiki, bahwa di situ mental itu penting. Mental itu penting untuk anak-anak ke depan itu lebih berani, lebih siap tampil di depan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua yang perlu saya tingkatkan, yang juga perlu saya kembangkan adalah dari kemampuan saya pribadi. Tentu ada banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, yaitu melalui belajar, mencari referensi, baik dari channel YouTube atau dari modul-modul yang bisa saya jadikan referensi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Berarti lebih menambah pengetahuan juga ya? Ya, pengetahuannya. Karena kalau menjadi guru itu tidak didasari dengan kemampuan pengetahuan, itu ya nihil. Jadi guru itu tidak boleh puas diri, harus selalu belajar, dan keingintahuannya itu harus tetap ada dalam diri guru itu sendiri, dan itu menjadi bagian dari diri saya supaya saya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara yang pertama, saya masih mengikuti guru penggerak ini. Jadi di program guru penggerak ini saya banyak belajar sekali, melalui teman-teman, melalui narasumber, melalui fasil, dan terutama dari PP dengan mendampingi saya dari awal. Selain dari guru penggerak ini, tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengikuti seminar, workshop yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan, dan juga melalui channel YouTube yang bisa dicari, ada juga di beberapa website yang bisa dibuka untuk dipelajari. Dari media banyak untuk bisa dipelajari. Kemudian dari sini tadi ada beberapa aspek yang ingin dikembangkan ya. Yang pertama itu fungsi dari perangkat komputer. Itu disampaikan anak, tujuannya apa? Tujuannya untuk dari sisi pengembangan dari pengetahuan yang ini adalah tujuannya bahwa ilmu komputer ini merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh siswa, karena sekarang sudah masuk ke abad 21 yang semuanya sudah serba digital, semuanya sudah serba IT. Jadi kesiapan untuk mempersiapkan diri dari murid itu di masa depan perlu dibackingi dan diberi pengetahuan tentang ilmu komputer, sehingga anak-anak barusan bisa mempraktikkan dari segi keterampilannya, sudah bisa bongkar pasang komputer, kemudian menyalakan komputer, tinggal nanti melanjutkan ke materi selanjutnya adalah bagaimana cara pengoperasian komputer itu sendiri, cara penggunaannya bagaimana untuk menghadapi dunia digital ya, sekarang. Sekarang sudah masuk ke abad 21. Abad 21. Nah, tadi untuk pembelajaran mengetahui dari fungsi komputer, apakah tadi sudah tersampaikan ke anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak sudah mengetahui terkait dengan fungsi dan pengertian dari masing-masing perangkat itu, termasuk barusan sudah saya coba tanyakan kepada anak-anak fungsi mouse itu apa, kemudian masuk ke bagian perangkat apa. Anak-anak menyebutkan ini sudah masuk ke perangkat input Pak, ada yang masuk ke perangkat proses, ada yang masuk ke perangkat storage dan output, sesuai dengan yang sudah ditulis dan dipersiapkan di MPP. Dan dukungan tadi untuk perangkat komputernya sendiri dari slide-nya juga ya, sudah ada slide-nya. Kemudian yang selanjutnya, nah tadi mengetahui kekurangan dan kelebihan. Kenapa harus anak-anak itu harus tahu dari komputer itu ini ada kekurangannya dan kelebihannya? Oh iya, untuk memiliki kemampuan dari bidang IT, kita harus mengetahui ini kurangnya apa, ini lebihnya apa, agar nanti kita tidak mudah untuk
membeli barang IT itu yang tentunya nanti akan merugikan dari pemilik atau pengguna, sehingga memerlukan pengetahuan untuk mengetahui perbedaan dari sisi itu. Selain daripada fungsi dan juga kegunaan di setiap harinya, barang-barang elektronik itu termasuk barang yang up to date. Setiap detik, setiap menit itu berubah. Jadi kapasitas itu penting. Kapasitas itu penting untuk diketahui karena menjadi nilai tawar dari proses pengerjaan kita dalam mengerjakan pekerjaan di komputer. Ya, kemudian dari keasliannya juga. Ya, keasliannya juga harus diketahui. Nah, tadi ketika menyampaikan berarti anak-anak sudah mengetahui ya. Sudah. Sudah mengetahui. Kemudian dari hasil bongkar pasang, kenapa anak-anak diajarkan untuk dibuka semua Ya. itu? Tujuannya itu apa? Tujuannya yang paling mendasar adalah anak-anak itu kalau hanya teori dan materi saja tanpa ada dasar praktek, maka itu akan nihil. Jadi tujuan saya itu untuk langsung menak kepada anak bahwa cara bongkarnya seperti ini, cara pasangnya seperti ini. Dan anak-anak pun juga sudah mengikuti sesuai dengan apa yang sudah menjadi arahan barusan. Dan pada akhirnya anak-anak pun juga sudah bisa melaksanakan itu dan langsung menyalakan komputer itu. Jadi tidak hanya komputer itu dibongkar kemudian dipasang, tapi kita tidak tahu hasilnya apakah komputer ini nyala atau tidak. Nah, untuk memastikan itu, anak-anak langsung diberi kesempatan untuk menyalakan komputer itu apakah bongkar pasangnya itu berhasil atau tidak. Jadi sudah berhasil ya? Sudah, Anak-anak alhamdulillah. senang. Senang. Rasanya gembira ketika jerih payahnya itu terlihat hasilnya. Menyala. Nah, yang terakhir itu tadi ada teknik STOP ya. Kemudian ada pembagian kelompok berdasarkan minat. Nah, itu tujuannya apa? Nah, itu penting untuk kita bagi sesuai dengan minat dan kesiapannya agar anak-anak itu merasa dikedepankan. Karena proses pembelajaran sekarang itu harus lebih mengutamakan anak, harus lebih mengutamakan murid daripada model-model pembelajaran yang di zaman dulu yang masih menggunakan model teacher center. Tetapi sekarang sudah ceramah kalau sekarang sudah masuk ke model student center. Semuanya dikembalikan kepada murid. Tinggal bagaimana kita mendampingi saja, mengarahkan, menuntun sesuai dengan minat anak. Nah, dengan salah satu cara pembagian kelompok berdasarkan minat dan kesiapan, itu akan lebih gampang dan mudah untuk memberikan materi kepada murid. Dan hasilnya seperti yang sudah Ibu saksikan tadi, bahwa anak-anak itu sangat luar biasa antusias. Nah, kemudian dari STOP-nya kan? STOP? Ya, teknik stop yang saya pakai di situ adalah untuk mengembalikan fokus anak. Karena ini namanya juga manusia, dari momen ke momen itu pasti ada rasa jenuh, ada rasa malas dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengembalikan fokus, mengembalikan rasa kehadiran penuh dalam satu ruangan atau dalam satu kegiatan, itu perlu ada teori lain, yaitu di teknik stop yang difungsikan untuk mengembalikan fokus. Anak-anak setelah melaksanakan teknik stop ini ya kembali ke fokus lagi. Di samping itu juga diberi ice breaking sehingga anak-anak kembali semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya tadi terlihat juga anak-anak sudah luar biasa sekali. Ya, tadi Anteng juga anak-anaknya tidak rame karena tadi udah ada teknik STOP juga ice breakingnya. Ketika anak-anak rame sudah mau rame sudah SDK-nya biar semangat lagi ya Bapak ya. Iya. Oke, Bapak. Nah, semoga nanti ke depannya bukan hanya pembelajaran hari ini untuk kegiatan pembelajaran SBK, STOP, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nanti selanjutnya pembelajaran itu akan ada. Amin. Siap. Mudah-mudahan tetap konsisten dari kegiatan ini. Nah, sekarang untuk refleksi pendampingan hari ini. Untuk refleksi pendampingan hari ini, alhamdulillah Bu ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu Lili untuk hadir ke sekolah kami dengan
situasi dan kondisi yang tidak ada perubahan dari segi pemandangan, masih tetap sama dari pertemuan yang pertama. Namun alhamdulillah semangat dan kesetiaan ibu ini untuk mendampingi saya untuk menjadi guru yang lebih berkompeten itu luar biasa. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan refleksi ini, saya banyak belajar dari proses observasi tadi, bahwa proses pembelajaran itu ya yang lebih menyenangkan seperti barusan, sehingga dari observer yang hadir langsung di dalam ruangan itu nambah semangat saya, nambah juga persiapannya agar nanti ketika kedepannya sewaktu-waktu ada observer lagi, jadi saya harus siap. Jadi harus siap. Kemudian yang kedua dari sisi manfaat yang saya dapat. Manfaat yang saya dapat adalah dari kegiatan observasi ini saya nambah menyadari, tambah sadar bahwa menjadi guru itu tidak mudah sebenarnya. Menjadi guru itu tidak mudah sebenarnya. Artinya apa? Guru itu juga butuh kesiapan juga, tidak hanya siswa, kesiapan dan juga dari RPP pun juga harus kita siapkan. Harus betul-betul siap dari segala aspeknya, baik dari segi administrasi, perlengkapan, semuanya, sehingga proses belajar mengajar itu benar-benar hikmah dan berjalan dengan lancar, nyaman, dan runtun ya. Runtun. Ada pembukaan, inti dan kemudian kalau RPP-nya tidak ada, udah kemana-mana nanti ngajarnya kemana-mana. Jadi persiapan itu penting. Penting, sangat penting sekali. Untuk kegiatan pembelajaran daring tidak ada yang ditanyakan untuk kegiatan anak-anak? Tidak ada, sepertinya alhamdulillah semuanya sudah enak. Dari hasil elaborasi juga kemarin belajar dengan Bapak Simon, kita alhamdulillah mendapatkan banyak sekali penambahan pengetahuan. Insya Allah ya kalau ke depan ada sesuatu yang tidak dipahami juga perlu ditindaklanjuti, nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Yuli dan juga hasil. Nah, untuk persiapan KPI 5 itu kan ada sama dengan supervisi akademik. Sebelumnya nanti berkaitan dengan modul 2.3 ya, nyatanya di situ ada pra dan kemudian observasi, kemudian pasca. Nah, di PI 5 itu nanti kita mengadakan pasca observasi yang dilakukan dengan teman sejawat. Nanti diinformasikan juga ke teman sejawatnya. Kemudian dari segi APP bisa dikasih tahu caranya. Kemudian nanti hasil dari pra dan observasi nanti kita minta itu video beserta catatan yang untuk pra dan observasi. Siap. Nah, sudah selesai semua. Semoga terus lancar. Perjalanan CGP-nya nanti bisa sesuai waktu lah, tidak molor gitu. Kurang berapa bulannya? 2 bulan. Ya, sekarang sudah modul 3. 31, tinggal 32 dan 3. Kurang 2 modul lagi. Ya. Jadi 2 bulan lagi selesai. Ya. Makasih waktunya Pak Somad. Ya, sama-sama, Bu. Semoga terus lancar ke depannya. Amin.